2, 3. Wow. Boom. I'll slap you. Bye. Hi everyone, it's Nai on Nice. Gimana nih hari-harinya? Ada yang seru nggak? Ada topik apa nih yang bisa diobrolin? Atau malah ada yang cocok buat kita bahas di Nice? Boleh banget loh kalian berbagi insight baru ke gue. Spill ya di kolom komentar. Per usual di sini gue bakal berbagi cerita tentang beragam hal. Dari insight mulai dari keseharian, pendidikan, relationship, sampai pop culture juga bakal gue bahas. In today's video, I will be talking about a topic that is pretty relatable and lagi hot banget dibahas. Sebelumnya, gue mau tanya ke kalian. Pernah gak sih kalian dianggap pelit karena orang Padang? Dianggap kuper karena berkerudung panjang? Atau dianggap nggak kompeten karena bukan lulusan kampus ternama? Nah, bahasan Nice kali ini nggak jauh-jauh dari perasaan disalahpahami tadi. Bedanya, gue akan ngebawa perasaan misinterpretasi itu ke ranah yang lebih luas, lebih general, dan skalanya global, yaitu media barat dan segelintir misinterpretasinya. Have you guys ever watched The Gods Must Be Crazy? Film kocak produksi Hollywood itu ngambil latar di Afrika di masa modern. Ya kayak sekarang gini udah ada helikopter, kamera, dan benda-benda berteknologi masa kini. Tapi di antara ragamnya sudut pandang di kontinen Afrika, film ini justru mengambil suku pedalaman dengan segala keterbatasannya sebagai bahan komedi. Gue nggak sama sekali ngejudge kok, boleh-boleh aja media tersebut memotret dari titik mana aja. However, setelah direview ulang, kalian sadar nggak sih seberapa banyak film-film setelahnya yang membingkai citra Afrika jadi sebuah wilayah yang tertinggal, gersang, dan primitif? The problem is, citra itu kerekam sama otak banyak manusia. Jadi mau nggak mau kita sebagai sasaran media menerima Afrika itu ya begitu. Bahkan di sosial media sampai ada international influencer berkebangsaan Nigeria yang ditanya, "Is there any air conditioner there?" Padahal kalau mau iseng-iseng riset, sedikit aja memang sih masih ada suku pedalaman yang kayak gitu. Tapi seandainya kita ke Afrika, gaya hidup yang bakalan pertama kali kita temui tuh gak kayak begitu. Ada di Nigeria, Ghana, bahkan Mesir yang negaranya sudah dikategorikan sebagai negara berkembang. Otomatis, sebagaimana negara Indonesia, kita akan menemukan kehidupan perkotaan di sana. Bukan yang datang-datang disambut tombak terus pakai bahasa pulu-pulu yang kita nggak ngerti. Contoh lainnya, kalian tahu tokoh Mr. Yunioshi di film Breakfast at Tiffany's? Seberapa sering kalian nemuin citra orang Asia Timur di film atau media hiburan barat dengan ciri fisik berbadan kecil, bermata super sipit digambarkan sebagai geek dan berbahasa Inggris dengan logat Uncle Roger? Nah, if you guys know who Uncle Roger is, justru persona dia itulah sepenuhnya bentuk sindiran dari betapa stereotypicalnya representation orang Asia Timur di media barat. Sekilas mungkin terdengar kayak, so what? It's not a big deal. Who cares? No, wrong. It is a pretty big deal. Karena faktanya apa yang digambarkan di media itu berdampak ke seharian para Asian di negara-negara barat. Kecupuan dan kekonyolan tentang para Asian yang mereka gambarkan memberi pengaruh bagaimana masyarakat di sana memandang orang-orang Asia. Pandangan ini bisa menimbulkan verbal bullying, humiliation, racism, jangan-jangan lebih parahnya lagi pengucilan dalam aktivitas sehari-hari. Karena orang Asia dianggap foreigners. Pengerdilan ini ujung-ujungnya nggak lain nggak bukan ya tindakan rasisme. Masa sih kita mau balik lagi ke masa-masa kayak begitu where we normalize discrimination? Another example yang lebih serius, bagaimana Barat menggambarkan Islam ke mata dunia. Nggak berbeda dari dua contoh sebelumnya, lewat power mereka memengaruhi pikiran masyarakat luas, mereka membuat framing-framing yang salah terhadap orang-orang Muslim. Apalagi setelah kejadian 9/11 yang penuh konspirasi itu. Tindakan Islamofobia merebak dan mengancam penduduk Muslim yang tinggal di kawasan tersebut. It was crazy. Bukan cuma Muslim, kadang-kadang media barat bikin statement yang bikin orang-orang jadi memukul rata orang Arab sebagai Muslim, orang Muslim sebagai Arab. Maka perlakuan buruk pun berdampak ke orang-orang Arab yang bukan Muslim. You guys get it? The question is, gimana sih media barat seberpengaruh itu dalam membentuk opini publik?
Kalau kata Paul Elizabeth di bukunya yang judulnya Reporting Islam, Media Representation of British Muslims, media punya peran yang dominan dalam membentuk pengetahuan budaya di tengah masyarakat. Gue sepakat because that's the reality. Nowadays, kita semua tahu media udah sangat berkuasa dan banyak yang bekerja sama dengan instansi-instansi tertentu yang sudah bukan lagi memprioritaskan masyarakat, melainkan profit. Udah jadi rahasia umum bagaimana media memanipulasi kebenaran dalam sebuah berita demi memancing banyak viewers. Hoax, for example. Imbasnya, penyebaran informasi yang keliru itu jadi menggiring opini masyarakat. Kenapa sih bisa terjadi misinterpretasi yang masif dari media barat? Kalau berdasarkan ungkapan Ahmed Abu Kashawa dalam esainya tentang misinterpretasi Islam di media barat, alasan media barat ketika berita mereka terbukti kurang valid biasanya karena kekurangan relasi internasional, nggak tersedianya native reporter, atau adanya gap bahasa antara negara yang jadi topik berita mereka. Gue nggak tahu sih alasan mereka ini sekedar alasan atau it's actually facts. Menurut kalian gimana? Kita, terutama Gen Z, sekarang hidup di era serba-serbi internet. Informasi bisa dengan gampangnya banjir ke kepala kita, termasuk berita-berita dari media barat. Terus, gimana caranya biar kita nggak semudah itu termanipulasi oleh berita-berita yang berpotensi menimbulkan misinterpretasi? Kalau dari gue, the first one is pastiin berita itu datang dari sumber yang valid dan capable di bidangnya. Misalnya kalian dapat berita nih, wah ada virus baru, virus ABCD. Cek dulu source-nya. Statement ini dibuat oleh WHO, atau kalau di Indonesia Kemenkes kah? Kalau cuma dari grup WA ibu-ibu RT dan sumbernya nggak jelas, skip aja deh. Kedua, bandingin konten beritanya sama berita dari sumber lain. Compare the sources. Sama nggak nih kira-kira pesannya? Poin intinya sama nggak? Kalau sama, and you guys think that it's, you know, both of them are trustworthy sources, boleh informasinya di-keep, bahkan kalian boleh share ke orang-orang lain juga. Contoh, teman-teman. Ketiga, aktifin common sense dan devilish advocate kalian. Jadilah kritis, sekalipun beritanya datang dari media ternama. Kira-kira masuk akal nggak nih statementnya? Does it make sense? Kalau beritanya terlalu memojokkan atau memuji segolongan kelompok, kira-kira siapa nih yang diuntungin? Karena bisa jadi media itu lagi framing. The point is, serba hati-hati deh. Keempat, konsumsi informasi publik yang kita perlu aja. Pernah nggak sih kalian nanya ke teman foreign kalian atau sekedar dengar-dengar cerita dari orang lain? Kalau kalian nanya tahu Bali, mereka ngangguk, tapi pas ditanya tahu Indonesia, mereka auto-loading. Nah, kalau menurut kalian, case ini ada pengaruhnya nggak sih dari media barat? Ceritain ya opini kalian ke gue di kolom komentar di bawah. So that's it for today. Cuap-cuap hari ini gue cukupin. Gue Naira Arafah. See you on the next nice video. Bye!